Oke, baik teman-teman semuanya, viral Marwar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024. Saat menyampaikan materi, Marwar sempat meminta izin kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya memasang foto Presiden Prabowo Subianto. Menurut Marwar Sirait, pemerintahan ini satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Sebelumnya dalam rapat Komisi 5 DPR RI, Marwar Sirait ditegur anggota Komisi 5 yaitu dari fraksi Nasdem, Syarif Abdullah, karena dalam dokumen yang dipaparkan tidak ada foto atau gambar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah Kabinet Merah Putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Oke, baik teman-teman semuanya, kita simak video Opung Parbelak sampai selesai biar tidak gagal paham mengenai Marwar Sirait tidak memasang foto wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Begitu juga Bang Marwar Sirait, ya, katanya beliau itu tidak mau memajang foto membuat foto Mas Gibran ketika dia membawakan materi, ya. Sekarang begini, ya. Aku ajarilah dulu kalian untuk berpikir sehat. Yang pertama, ya, ini ada dua kemungkinan loh. Aku jujur saja, aku berat untuk berpositif thinking, tapi juga berat untuk bernegatif thinking, ya. Karena segala sesuatunya itu ada dasarnya. Yang pertama, ya, kalau ku katakan, aku nggak terlalu percaya kalau Mas Gibran itu memang bermaksud untuk melecehkan Bapak Gibran, ya. Karena gimana pun juga, ya, jujur aja aku bilang sama kalian, Marwar bisa masuk ke dalam TKN, Marwar bisa masuk bahkan di dalam kabinet, itu pasti rekomendasi dari Bapak Jokowi. Gitu dia. Apakah secepat itu hati Marwar berubah? Rasanya tidak gitu loh, ya. Mungkin saja ini adalah sebuah kesalahan, ya. Sebuah kesalahan, ya. Sama seperti kesalahan yang dilakukan oleh Menteri Desa yang pakai kop surat. Ya. Jadi biasa itu, ya kan, Menteri Desa sudah menunjukkan kesalahannya pakai kop surat. Natalius Pigai begitu juga sudah menunjukkan kalau ku bilang kesalahan lah itu. Ya, baru awal-awal udah minta 20 triliun. Ya, Bang Marwar Sirait begitu juga mungkin. Ya, mungkin dia tidak bermaksud untuk melecehkan beliau, ya. Sama seperti Opung Parbelak beberapa waktu yang lalu, ya kan. Ya, aku beranggapan bahwasanya kata-kataku itu sudah tepat. Rupanya sudah menyinggung para pencinta Jokowi. Yang waktu itu loh, yang seolah-olah aku membandingkan kinerja Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, kan begitu. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, ya, aku hapus bagian itu dan aku minta maaf kepada semuanya. Ya, mungkin saja beliau ini, ya, dalam kata-kata hilaf. Ya. Itu dia. Kalau memang dia hilaf, dia melakukan kesalahan, dan dia nanti satu saat mengakui kesalahannya dan minta maaf, ya sudah, maafkan. Tapi ada kemungkinan kedua. Diulang lagi. Itu tadi dari sisi positif. Ini dari sisi negatif, ya. Kalau memang benar, ya, yang namanya Marwar Sirait itu sudah tidak lagi menghargai Bapak Gibran, ya, itu berarti hati-hati Bapak Marwar. Ya, kemarin aku sangat membangga-banggakan kau, kemarin aku sangat memuji-muji kau. Tapi kalau memang seperti itunya sikap hatimu, kudoakan nanti 3 bulan lagi aku kena resapel. Ganti. Ya, nggak tahu kita, ya kan. Sama seperti Bapak Jokowi, ya kan. Kemarin itu kan dia itu sangat dipuji-puji oleh yang namanya Anies Baswedan. Pertama-tama, ya kan. Oh, kita itu kalau ada orang baik, ngapain kita pilih yang lain? Masih ingat kali aku kata-kata mutiara dari Anies Baswedan? Ya, Bapak Jokowi dipuja-puji, begitu masuk langsung resapel 1 tahun. Itu, ya. Jadi hati-hati, ya. Di dalam kata sambutannya Bapak Prabowo juga kemarin itu,
ketika beliau akan berangkat menuju ke luar negeri, beliau juga sudah sampaikan, ya, dendam lama terhadap wakil presiden dan juga kabinet dari Merah Putih, ya, biarlah itu pudar dengan sendirinya. Gitu. Kita nggak tahu permasalahan apa di antara orang ini, ya. Sekarang begini, ya, kita mereka-reka saja, punya hak. Kita berhak untuk mereka-reka. Mungkin di tengah jalan kemarin, ya, pada awalnya mungkin Bapak Marwarar ini, ya, sudah memang betul-betul klop untuk mendukung Prabowo Gibran, kan begitu. Tapi di tengah jalan kita nggak tahu ada kekurangan cocokan antara Marwarar dengan juga Bapak Gibran. Nggak tahu kita, ya kan begitu, ya. Dan ini yang membuat, ya, Bapak Marwarar, ya, menunjukkan sikap ketidaksukaannya kepada Bapak Gibran, ya. Kita nggak tahu, ya, segala sesuatu itu bisa terjadi. Kalau sekarang ingat Anies Baswedan kan begitu, sekarang dipuja-puji, nggak taunya beberapa tahun kemudian, ya, difitnah sefitnah-fitnahnya, dihina sehina-hinanya. Ikut juga para pendukungnya yang bodoh-bodoh itu. Pendukungnya ini yang mengancam Bapak Jokowi untuk dibunuh, digantung, diadili, sampai sebegitunya gitu loh. Dulu puji itu Bapak Jokowi, tapi ketika beliau itu Bapak Jokowi udah tahu penyakitnya seperti apa, diresapel, diberhentikan, dipecat, yang tadinya muji-muji langsung memaki-maki. Ini begitu juga. Ya mungkin juga Marwarar ini, ya, ngerasa jumawa. Dia berpikir bahwasanya, udahlah Bapak Jokowi sudah tidak ada lagi power. Dia berpikir seperti itu, kan begitu. Ya sudahlah, aku yang penting turut cuma sama Bapak Prabowo, ya. Aku tidak mau turut sama yang lain, ya. Tapi hati-hati Bang Marwarar, kalau memang seperti itu sikap hatimu, berarti kau sudah mulai sombong. Tapi mudah-mudahan tebakan kami ini salah. Ya, karena apa? Di luar sana banyak media, banyak buzzer-buzzer yang memanfaatkan situasi untuk memecah belah, ya, antara presiden dengan wakil presiden, antara presiden dengan kabinet, antara wakil presiden dan juga dengan kabinet. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Jadi mudah-mudahan Bang Ara, kesalahan seperti itu jangan diulang lagi. Ya, kalau misalnya kau minta maaf, kami maafkan. Tapi kalau untuk DPR tiada maaf baginya. Ya, kalau sudah tidak memasang foto itu berarti unsur sengaja. Nggak sengaja. Kenapa? Yang masa ingatnya cuma satu foto aja. Jadi Pak Gibran itu belum dicetak fotonya. Itu dia. Ya, jadi ini banyak banyak narasi-narasi jahat di luar sana, seperti Rocky Gerung kemarin yang kuberitakan, ya, yang ku sampaikan sama kalian bahwasanya saat ini, ya, Gibran itu sedang diuji. Apanya yang diuji? Yang pertama mentalnya. Ya, siap nggak dia itu memimpin negara ini ketika Bapak Prabowo tidak ada di sampingnya. Sekarang begini, seorang wakil presiden memiliki hak sebagai pengganti presiden ketika seorang presiden melakukan lawatan ke luar negeri atau tidak sedang di dalam negeri atau tidak bisa untuk sementara menjalankan pemerintahan, bisa punya hak sepenuhnya, ya. Jadi oleh karena itu jangan kita mau di framing, kita itu mau digiring, ya, kepada narasi bahwasanya Bapak Prabowo, ya, tidak mempercayakan Gibran untuk menggantikannya di dalam negeri, ya, itu bisa dikatakan narasi sesat, ya, tidak. Jadi kalian tahu sendiri kan kemarin itu waktu Bapak Prabowo menyampaikan kata sambutan di rapat koordinasi kepala daerah, ya, akhirnya apa? Bapak Prabowo juga menugaskan Bapak Gibran untuk untuk memberikan kata sambutan di acara penutupan, gitu loh, ya. Dan tahu enggak kalian? Setelah ini akan ada lagi, apa itu? Beliau juga, Bapak Gibran, dipercaya untuk memimpin upacara Hari Pahlawan. Ya, jadi setiap tugas-tugas penting yang seharusnya dijalankan oleh Presiden Prabowo itu sudah dipercayakan kepada Bapak Gibran. Nah, ini membuktikan bahwasannya Bapak Gibran, ya, memiliki kemampuan yang luar biasa untuk melakukan apa yang dilakukan Bapak Prabowo, seperti
yang sudah ditugaskan kepada beliau. Coba bayangkan kalian. Ya kemarin nggak kalian tengok itu, ya bagaimana Bapak Gibran menyambut seorang presiden dari Singapura. Tunggu dulu, aku yang salah presiden atau Perdana Menteri ya? Kalau nggak salah presiden ya, Singapura sudah presiden ya. Ya, beliau menerima tamu kenegaraan ya. Dan coba kalian perhatikan, di sampingnya ada translator nggak? Enggak. Artinya apa? Memang betul Gibran Rakabuming Raka mampu berbahasa Inggris dengan baik. Gitu, ya nggak perlu translator. Kecuali kalau misalnya kemarin, sorry. Kalau misalnya Ganjar kemarin jadi presiden, iya udah nggak sempat lagi kursus bahasa Inggris. Aku masih lebih yakin sih Gibran ini, menerima tamu kehormatan dari luar negeri daripada si Ganjar. Ya kalau Anies jangan ditanya itu. Berkata-kata, cuman itulah kelebihannya. Kalau bekerja jangan ditanya. Nggak tahu apa-apa. Hasil nggak ada, bayar kelebihan. Ya, jadi ini ya yang membuat semakin panas ya orang-orang, apalagi ya para pembenci Jokowi, yang mereka akan berusaha ya untuk menciptakan ini ya, untuk menciptakan permusuhan di antara satu di antara satu orang dan yang lainnya, ya, di antara satu pribadi dengan yang lainnya yang ada di kabinet Merah Putih ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya nanti itu perkara gampang lah itu ya, tinggal teleponnya itu. Telepon. Ya kan, tinggal di telepon, ya kan. Nah, teleponlah Bapak Prabowo sama Bang Ara. Ara, apa maksud kau? Maksudnya apa, Pak? Itu kenapa cuman fotoku kau pasang foto Gibran? Enggak. Itu Pak, lupa aku. Iya, maunya kau bilang di situ lupa. Ini otak yang mendengar jadi traveling kemana-mana ini jadinya, biar tahu kau. Kau bikin masalah aja. Datang Bang Ara. Ya kalau gue bilang lupa nanti malu kali aku. Masa sekelas menteri lupa pasang foto wakil presiden? Bapak ini pun. Iya tapi itu jadi rusuh. Apa aku bilang rupanya kemarin? Ya aku bilang lah Pak, karena kita satu komando terhadap Bapak Prabowo udah cukup. Mas Sarah, besok jangan diulang lagi ya. Iya siap-siap Pak, iya. Kau gak ada masalah apa-apa kan sama Gibran? Gak ada Pak, sungguh Pak, betul Pak, gak ada masalah apa-apa Pak. Media ini aja, buzzer-buzzer itu aja yang menggoreng-goreng Pak. Nah, mudah-mudahan percakapan seperti itulah yang kita harapkan. Kan begitu kan? Tapi kalau misalnya versinya yang berbeda, di telepon lah contohnya. Para, maksudmu apa? Versi yang berbeda nih. Maksud Bapak apa? Iya, yang kemarin itu maksudmu apa? Loh kok Bapak nanya saya? Sekarang saya nanya sama Bapak dulu. Bapak nanya saya maksudnya apa? Maksudnya apa? Jelas-jelas dulu Pak. Tenang dulu Pak ya. Tenang. Maksudnya gimana Pak? Itu kemarin waktu kau bikin kata sambutan, dia waktu ngasih materi. Kenapa kau bilang itu? Itu cuma satu foto presiden kau pasang, foto Gibran kok nggak kau pasang? Itulah Pak, sebetulnya ada sesuatu yang kusimpan dalam hati. Masalah apa? Nantilah begitu Bapak nyampe di sini, biar ku ceritakan Pak. Iya tapi jangan sampai kayak gitu, nggak kau pasang foto Gibran. Maunya kalau kau ada masalah bicarakan baik-baik.
Jangan lari-lari ke foto. Ini media tanggapannya jadi jelek ini sama kita. Apa masalahnya? Coba bilang dulu. Nantilah, tunggu Bapak datanglah. Aku masih lama datang. Ya udah, nantilah Pak kita cerita. Ya, kalau memang sempat itu benar ya ada permasalahan dari antara orang itu dua. Hati-hatilah. Ditelepon baliklah lagi dia. Kenapa kau matikan? Sinyal Pak putus-putus. Sekarang begini, kalian berdua harus rekonsiliasi, ya, karena aku tidak mau ada kesalahpahaman dan ada keretakan di dalam kabinet merah putih. Ngerti kau? Iya Pak, nanti gampang itu Pak diatur. Gampang diatur. Kau itu jangan bikin lagi aku pusing 2 kali lagi arah. Ada rupanya pernah saya bikin pusing Pak. Iya, kau enggak. Tapi itu menteri desa itu baru 2 hari aku menjabat udah kena serang. Apa enggak malu gara-gara kop surat? Itu lagi masalah Natal Supiga itu. Belum apa-apa minta 20 triliun. Tolonglah dulu Ara, jangan kau tambah-tambah pusing sakit kepala aku. Iyalah Pak. Tapi kalau misalnya apalah tunggu datang lagi. Sekarang begini, selesaikan sekarang atau 3 bulan lagi kok resapel. Resapel. Iyalah Pak. Ganti. Pak. Tit. Telepon lagi, ya kan? Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Coba lah beberapa bulan lagi. Okay? Jadi yang kita harapkan ya jangan ada masalah di antara mereka, gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan sesama anak bangsa kalau masih bisa rekonsiliasi. Tapi mudah-mudahan tebakan kita yang ini salah ya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Supaya apa? Supaya kedepannya ya kabinet bisa membantu pekerjaan Bapak Prabowo dengan maksimal. Itu dia. Udah capek kita. Udah sakit telinga kita dengar Refli Harun, Faisal Assegaf, Rocky Gerung. Aduh, udah itu aja dibahas. Fufu Bapak. Pokoknya setiap ada keseleon nanti dari pemerintahnya Bapak Prabowo Gibran, goreng terus. Besoknya itu udah nongol di konten orang itu. Cuman lah maklumi kalian lah orang yang makan dari konten ya kan. Dari situ. Orang yang nyari uang dari YouTube. Bung Parbela, kau juga Opung Parbela masih punya kerja. Mantap, Opung. Jangan kalian bilang aku makan dari YouTube. Sebelum dari YouTube pun juga aku bisa makan. Ya, tahu ndak kalian? Ya, ada di satu podcast. Ya, aku tengok Mahfud MD. Dipuji-pujinya Prabowo. Iya. Dibilangnya begini, ya. Tahu ndak? Saya dengar-dengar dari teman-teman yang dari Kopassus. Pikirku kapan kawan ini punya kawan di Kopassus? Iya kan? Ya bisa lah, bisa. Ya, jadi katanya Bapak Prabowo itu, ya, kalau nempeleng orang, ya, habis ditempeleng, dikasih duit. Makanya semua itu anggotanya maunya tiap hari ditempeleng. Biar dapat duit. Dari mana Bapak tahu? Iya, dari cerita teman di Kopassus, mulut ke mulut. Yang malasnya aku nampilkan, cari kalian, betul serius ya. Jadi pikirku begitu kan, Mak, udah gak telor dia ini. Cari muka nih. Maaf, Menko Polhukam udah ada yang ngisi. Kau jadi Menteri Pemberdayaan Wanita.
biar diresafel menteri yang kemarin. Atau gini aja lah, penambahan wamen lah ya. Masuklah kau satu ya. Kayak perempuan kau. Mahfud, ku bilang sama kau ya. Kemarin waktu debat presiden, debat capres apa kau bilang? Bahwasanya pada zamannya Bapak Jokowi, ingat ini ya, aku masih ingat kata-katamu. Penegakan hukum itu berada di tingkat yang rendah. Iya. Itu artinya apa? Di situ kau sedang menjelek-jelekkan dirimu sendiri. Itu dia. Jadi itu makanya ku bilang sama kalian, orang kalau masih punya jabatan, begini lah itu. Sombong. Kepalanya itu menengadah ke langit. Iya kan? Tapi kalau udah nggak punya jabatan, begitu itu kan Bapak Prabowo kan bawahannya kemarin kan? Iya. Begitu bawahannya sudah jadi presiden, kalau bisa dia cium tangan dia. Cium tangannya pun juga bukan begitu enggak. Itu kan dia kan ngomong kayak gitu dalam rangka menjilat kan. Iya. Ya coba bayangkan kalian, jadi nggak konsisten gitu loh. Kalau menjelek-jelekan aja terus sampai mati. Iya. Apa gunanya? Kau menjilat sekarang, alah. Nunggu-nunggu orang diresapel ya. Masih lama. Masih lama, 3 bulan lagi. Dan itu yang diresapel juga bukan Menpol, apa namanya? Bukan Menko, bukan Menko Polhukam. Itu dia, ya. Jadi itulah, makanya aku bilang, ketika kita menuding seseorang, walaupun arenanya arena debat, ya, jangan pernah kita itu memberikan penilaian yang rendah terhadap orang lain. Karena apa Pak Mahfud? Ketika engkau memberi nilai rendah kepada orang lain, sebetulnya serendah itulah nilaimu. Jadi itulah kata-kata motivasi untukmu ya pagi ini ya. Oke, itulah dulu dari Opung Parbelak. Jadi ya akhir kata ya Opung Parbelak ingin mengucapkan, mari kita dukung pemerintah Bapak Prabowo Gibran ya. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Gibran yang masih muda ini untuk memimpin bangsa ini bersama-sama dengan Bapak Prabowo. Oke, mantap. Itu baru namanya anak bangsa. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya. Mari kita dukung terus kepemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.